Selamat malam teman-teman, perkenalkan nama saya Jikwalin Marisa Sidik, NIM 2020-724. Jadi ini merupakan tugas video dari PBL 2 yang membahas tentang leukemia limfoblastik akut. Ini merupakan salah satu tugas dari modul hemato-onkologi. Oke, ini teman-teman, ini merupakan gambaran awal. Ini ada leukosit yang normal dan leukosit yang abnormal. Ini teman-teman, ini merupakan leukemia limfoblastik yang akut. Oke, next. Skenario PBL 2. Seorang anak perempuan usia 2 tahun datang dengan keluhan bintik-bintik merah di lengan, perut, dan kaki yang timbul sejak 2 minggu yang lalu. Selain itu, anak juga mudah timbul lebam, tidak ada riwayat trauma. Sejak 1 bulan yang lalu, ibu mulai menyadari adanya benjolan di leher, ketiak, dan di belakang leher. Benjolan awalnya sebesar kelereng. Semakin lama semakin besar. Perut pasien juga terlihat membesar dan terasa lebih keras. Anak mulai sering demam tanpa sebab, nafsu makan menurun dan tidak bisa berjalan karena nyeri di kaki saat berjalan. Pada pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum tampak sakit sedang, sadar, tampak pucat, frekuensi nadinya 120 kali per menit, frekuensi napas 30 kali per menit, suhu 38,9 derajat Celcius, dan tekanan darah 86 per 60 mm air aksa. Konjungtiva pucat, jantung dan paru dalam batas normal, abdomen tampak membuncit, hepar teraba 3 cm bawah arcus costa dan 3 cm bawah processus xiphoideus. Tajam, kenyal, dan tidak nyeri. Tidak ada nyeri tekan. Lien teraba Skofner 2, kelenjar getah bening atau KGB teraba di aksila, leher, dan inguinal. Ukuran diameter 2,5 cm. Batas tegas, tidak ada nyeri, sulit digerakkan dari dasar. Alat gerak terdapat petiki di kedua lengan dan kaki. Oke, dari skenario PBL ini yang akan saya bahas yaitu pengertian, klasifikasi, penegakan diagnosis, diagnosis banding, dan tata laksana dari kasus ini. Jadi pada skenario PBL 2 ini, seperti yang tadi sudah saya katakan, ini masuk ke leukemia limfoblastik akut. Nah, akut limfoblastik leukemia ini merupakan kanker darah yang terjadi ketika limfoblas, sel darah putih yang belum matang, memperbanyak diri dengan cepat dan agresif. Leukemia limfoblastik akut ini lebih sering terjadi pada anak-anak daripada orang dewasa. Oke, next slide. Untuk klasifikasi leukemia sendiri ada terbagi menjadi 2, ada akut dan kronis. Kalau akut ada leukemia limfoblastik akut atau LLA dan juga leukemia non limfoblastik akut atau LNLA atau leukemia myeloblastik akut. TLMA. Kalau yang kronis ada leukemia myelositik kronik, TLMK. Nah, untuk penegakan diagnosis ini ada anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab, dan pemeriksaan penunjang. Untuk anamnesis dari kasus kita, yaitu anak usia 2 tahun dengan keluhan utama bintik-bintik merah di lengan, perut, dan kaki sejak 2 minggu yang lalu. Keluhan penyerta timbul lebam, ada benjolan di leher, ketiak, dan di belakang leher sebesar kelereng, perut membesar dan keras, demam tanpa sebab, nafsu makan menurun, nyeri kaki saat berjalan. Pada pemeriksaan fisik, keadaan umum, kompos mentis, TTV-nya, tanda-tanda vital, nadi 120 mm. Nadinya 120, respirasi rate-nya 30 kali per menit, suhu 38,9 derajat Celcius, tekanan darahnya 86 per 60 mm air aksa, konjungtivanya pucat. Pada pemeriksaan abdomen tanpa membuncit, terdapat hepatosplenomegali, terdapat pembesaran hepar dan juga liennya. Kemudian terdapat perbesaran KGB 2,5 cm. Terdapat peteki pada ekstremitas atas dan bawah. Pada pemeriksaan lab, di sini teman-teman bisa lihat HB-nya menurun, hematokrit menurun, MCV menurun, kemudian leukositnya juga menurun.
leukositnya meningkat, kemudian limfoblastik menurun, basofilnya menurun, normal, eosinofilnya menurun, neutrofil batangnya menurun, segmen juga menurun, monosit menurun, dan terdapat sel blast. Trombositnya menurun. RDW 14. Jadi pada kasus kita ini leukemia akut limfoblastik leukemia. Jadi untuk pemeriksaan penunjangnya sudah pasti harus ada pemeriksaan darah, lapisan darah untuk melihat ini masuk leukosit atau anemia dan lain-lain. Kemudian pada pemeriksaan darah rutin lapisan darah tepi juga ditemukan adanya sel blast. Nah, ini ada pemeriksaan imunofenotip. Ini merupakan pemeriksaan pemeriksaan penunjang untuk leukemia ini merupakan gold standarnya. Kemudian ada pemeriksaan biopsi tulang belakang dan juga ada pemeriksaan sitogenik dan ada sitokimia. Nah, untuk diagnosis pada kasus kita dilakukan pemeriksaan darah. Pada pemeriksaan darah ditemukan kasus kita ini dia masuk pada leukemia akut karena ditemukan sel blast. Nah, diklasifikasikan sebagai leukemia limfoblastik akut karena hanya ditemukan sel blast saja. Nah, tadi kan untuk leukemia ini akut ada dua, ada limfoblastik dan meoblastik. Nah, namun kalau meoblastik tidak hanya ditemukan sel blast, ada juga tanda khasnya seperti air growth atau itu merupakan tanda khas dari myeloid. Intinya myeloid kalau dia masuk di leukemia myeloid itu dia memiliki tanda khas lain selain sel blast. Kalau hanya ditemukan sel blast saja berarti dia masuk pada limfoblastik. Jadi pada kasus kita ini leukemia akut limfoblastik leukemia. Nah, setelah pemeriksaan darah kita sudah tahu ini dia masuk pada akut limfoblastik leukemia. Kita menyarankan untuk melakukan pemeriksaan penunjang berikut yaitu pemeriksaan imunofenotip di mana ini merupakan gold standar dari pemeriksaan leukemia. Jadi pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan klasifikasi dan diagnosis dari subtipe limfoblastik ini. Jadi untuk pemeriksaan imunofenotip ini untuk melihat ini dia masuk pada limfosit B atau limfosit T dan juga untuk melihat sel prekursor dari antigen yang abnormal sehingga bisa menentukan dia punya tata laksana yang baik sehingga prognosisnya juga baik. Selanjutnya ada diagnosis banding dari akut limfoblastik leukemia. Diagnosis bandingnya ada idiopatik trombositopeni purpura. Kemudian ada neutropenia, ada mononukleosis, dan juga ada artritis. Untuk tata laksana dari akut limfoblastik leukemia sendiri, ini ada beberapa fase. Fase yang pertama yaitu ada induksi. Induksi ini untuk mencapai untuk mencapai remisi, obat yang bisa digunakan ada asparaginase, kemudian ada konsolidasi, ini berfungsi untuk membunuh sel leukemia yang tersisa yang dapat menyebabkan kekambuhan. Ada obat yang bisa digunakan ada methotrexate 6 mercaptopurin atau 6-MP, ada vincristine, ada L-asparaginase atau ada bisa digunakan juga prednison. Kemudian ada fase pemeliharaan. Kemudian dari fase yang pertama bisa dilakukan juga fase tambahan seperti melakukan radioterapi. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dari video dari PBL 2, akut limfoblastik leukemia ini. Baik, terima kasih.